Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Pius X. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, untuk menjaga iman Katolik dan membaharui segala sesuatu dalam Kristus, Engkau telah memenuhi Santo Pius X dengan kebijaksanaan surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mampu mengikuti ajaran dan teladannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya,
Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mewartakan dan menunjukkan kerajaan Allah yang berbelas kasih. Kerajaan Allah yang dipenuhi dengan cinta, kemurahan hati, belas kasih, dan keselamatan. Setiap orang diundang untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Karena itu, kerajaan Allah bersifat universal, terbuka untuk semua orang. Persoalannya adalah seringkali manusia acuh tak acuh dan tidak mampu menjawab undangan cinta Allah. Kelemahan dan sifat kemanusiaan acap kali menjauhkan kehendak baik untuk menerima warta tentang kerajaan Allah dalam hidup seharian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Paus Pius X yang hari ini kita peringati memberikan teladan untuk mencintai kebenaran iman dan menyatakannya dalam sikap dan perbuatan. Ia dikenang secara istimewa karena kasihnya yang amat besar akan Ekaristi Kudus. Baginya, Komuni Kudus memberi kekuatan yang diperlukan untuk melakukan segala sesuatu demi kasih kepada Yesus. Identitas kekatolikan mengajarkan kita untuk mencintai tanpa pamrih, berani berbela rasa, dan menunjukkan semangat belas kasih Allah kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam mewartakan kerajaan Allah itu, atau dipanggil menjadi rekan sekerja Allah untuk mewartakan kerajaan Allah lewat tugas dan panggilan kita masing-masing, tidaklah menentukan sudah berapa lama kita menjadi seorang pewarta Injil, sudah berapa lama kita menjadi seorang Katolik, sudah berapa lama saya menjadi seorang pastor, sudah berapa lama saya menjadi seorang suster, sudah berapa lama saya menjadi seorang Katolik, dan sebagainya. Tetapi yang menentukan adalah bagaimana mutu iman kita sebagai orang percaya dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar dalam menjalani kehidupan kita ini, kita sungguh-sungguh mengembangkan mutu kehidupan beriman kita, agar hidup kita semakin terarah kepada Allah. Atau dengan kata lain, hendaknya dalam menjalani seluruh kehidupan kita ini, hidup beriman kita semakin kita arahkan agar semakin menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.